Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehatul Jannah Kurniasari dengan NIM 050201211089 kelas HKI 3C. Di sini saya akan mereview materi mengenai penegakan hukum mata kuliah Tafsir Hukum Peradilan. Apa sih penegakan hukum? Penegakan hukum merupakan sistem yang terdapat anggota yang menegakkan hukum secara terorganisir. Dengan cara apa? Dengan cara memulihkan, menghalangi, menemukan, ataupun dengan menghukum. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mewujudkan rasa keadilan, untuk memberi kepastian hukum, dan memberi kemanfaatan hukum dalam masyarakat, di mana hal tersebut untuk menertibkan masyarakat dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Dalam surat An-Nisa ayat 65 dan Al-Maidah ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. صدق الله العظيم. Dalam surat An-Nisa ayat 65 dijelaskan, sesungguhnya seorang hakim, yakni sebagai penegak hukum, yaitu memberi putusan dalam suatu perkara, menjadi penengah antara mereka yang berperkara. Dan keputusan akhirnya, seorang hakim tidak boleh menyebabkan rasa sesak di antaranya. Sedangkan menurut surat Al-Maidah ayat 49, seorang penegak hukum diharapkan waspada terhadap mereka yang munafik dalam penyampaian perkara mereka, sehingga seorang penegak hukum, yakni seorang hakim, dapat memberikan ketetapan putusan yang salah. Siapa yang tidak tahu mengenai kasus Munir Said Thalib, SH, seorang aktivis HAM Indonesia yang merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kasus tersebut, seperti banyaknya kasus pidana lainnya yang tak terselesaikan, merupakan kasus yang telah terjadi disebabkan penyalahgunaan kuasa atas penyelesaian kasus, seperti kasus pembunuhan Munir, sebagai pengabaian pemerintah dalam pemenuhan hak hukum warga negara. Munir meninggal dalam pesawat Garuda Indonesia dengan nomor GA 974 di usia yang ke-39. Saat itu, beliau pergi untuk melanjutkan studinya di Universitas Utrecht. Beliau meninggal dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Untuk memetakan motivasi maraknya penyimpangan HAM dan pelanggaran hukum dalam hal ini, serta berbagai penyimpangan dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan di sini dan hal-hal yang kritis bagi perbaikan rule of law di negeri ini. 2 bulan setelah kematian Munir, kepolisian Belanda mengungkapkan bahwa ia tewas akibat diracun. Hal tersebut diketahui kepolisian Belanda dikarenakan ditemukannya senyawa arsenik dalam tubuhnya usai dilakukan otopsi. Senyawa itu diketahui terdapat di dalam air seni, darah, dan jantung yang jumlahnya melebihi kandungan normal. Dapat disimpulkan, kasus Munir merupakan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Polikarpus berdasarkan keputusan PT. Namun, dalam sudut pandang yang lain, beragam opini
yang mengisyaratkan bahwa Polikarpus hanya sebatas aktor lapangan atau pesuruh dari dalang yang sebenarnya. Terlebih dari keputusan MA yang pertama yang menyebutkan bahwa Polikarpus tidak bersalah. Dalam kasus ini banyak sekali kejanggalan baik dari Polikarpus yang terbukti memasukkan racun arsenik ke dalam minumannya, dan bagaimana seorang pilot memberikan minuman kepada penumpang, dan kenapa rekonstruksi kasus Munir dilakukan tertutup. Itu juga menimbulkan asumsi yang buruk bagi penegak hukum. Maka pada saat ini Presiden Jokowi masih terus mendesak Kejaksaan Agung untuk mengungkapkan siapa sebenarnya dalang dalam kasus pembunuhan Munir. Yang ini termasuk dari refleksi dari penegakan hukum di negara kita. Secara garis besar masih terdapat banyak mengatakan bahwa masih otoriter, belum objektif. Saran kepada negara, agar negara mampu menegakkan hukum dengan sebaik mungkin dan seadil-adilnya, agar supremasi hukum di Indonesia bisa baik dan masyarakat semakin percaya kepada negara. Sebagai negara, yakni penegak hukum yang mempunyai nilai luhur yang tinggi, dan kepada masyarakat, agar masyarakat Indonesia senantiasa saling mendukung serta berkontribusi terhadap penegakan hukum atau perlindungan serta menjunjung tinggi HAM. Sekian dari saya review materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.